Proyek termahal sepanjang sejarah militer. Kapal Indo adalah kapal perang raksasa yang berfungsi sebagai pangkalan udara terapung di laut, simbol kekuatan militer suatu negara. Namun, selain perannya dalam perang, peran apalagi yang dibawakan oleh kapal Indo? Banyak netizen berpendapat bahwa kapal Indo adalah alat untuk menunjukkan kekuatan dan menakut-nakuti musuh, serta simbol kehormatan suatu negara. Memang benar, tetapi ada satu hal lagi. Di balik kapal Indo, tersembunyi jumlah biaya yang sangat besar yang tidak terlihat. Bayangkan, biaya pembangunan sebuah kapal Indo setara dengan membangun beberapa gedung skyscrapers di kota besar. Dan setelah selesai, ia harus membakar duit setiap hari. Seperti perawatan, peningkatan, supply, pelatihan. Semua pengeluaran rutin ini bukan angka kecil. Pertanyaannya adalah, apakah kapal Indo sepadan dengan biayanya? Ketika menyebut kapal Indo AS, banyak netizen langsung membayangkan kapal-kapal raksasa yang berkeliaran dan merajalela di laut lepas semaunya. AS memiliki armada kapal Indo terbesar dan terkuat di dunia. Dan hanya dengan ini saja sudah cukup untuk membuat negara lain iri. Yang menyokong monster laut ini adalah kekuatan ekonomi AS yang senantiasa dapat mencetak dolar saat diperlukan, dan anggaran militer yang sangat besar setiap tahunnya. Kelompok tempur kapal Indo AS tidak hanya bergantung pada satu kapal Indo. Dalam Carrier Strike Groups-nya terdapat kapal perusak, kapal penjelajah, kapal supply, dan berbagai jenis pesawat tempur. Singkatnya, kelompok tempur kapal Indo seperti markas tentara bergerak di lautan, dengan kapal Indo sebagai inti, sementara kapal-kapal lain berfungsi sebagai pengawal dan tim logistiknya. Komposisi ini terlihat sangat mewah, tetapi juga berarti menghabiskan duit. Jika tidak, Anda pikir mengapa armada kapal Indo ini begitu kuat? Bukankah itu berkat tumpukan duit dan dukungan teknologi? Sebagai contoh, kapal Indo kelas Nimitz adalah salah satu kapal Indo utama AS yang saat ini beroperasi. Dengan biaya pembangunan sekitar 4 miliar dolar. Ini hanya harga pembangunan, belum termasuk peralatan dan biaya pemeliharaan yang berikutnya. Belum lagi, di kapal Indo terdapat lebih dari 70 pesawat tempur, masing-masing dengan harga yang sangat mahal. Satu pesawat tempur FA-18 Super Hornet harganya saja sekitar 70 juta dolar. Jika Anda pikir ini sudah cukup berlebihan, tunggu sampai Anda melihat biaya pemeliharaannya. Anda mungkin akan terbelalak. Hanya biaya bahan bakar dan suplai setiap kali kapal Indo menjalankan misi seperti pesta pembakar duit. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa sehari bisa menghabiskan beberapa juta dolar. Mari kita bicara tentang biaya keseluruhan selama masa pakai atau life cycle cost. Ini adalah bagian yang paling bikin pusing kepala bagi setiap angkatan bersenjata negara. Biaya LCC kapal Indo mencakup desain, pembangunan, operasi sehari-hari, pemeliharaan, hingga proses pembuangan di akhir masa pakai. Ini seperti Anda membeli mobil. Harga mobil hanya permulaan. Biaya bahan bakar, pemeliharaan, dan asuransi akan perlahan-lahan membebani dompet Anda. Sebagai contoh, kapal Indo Nimitz, biaya LCC diperkirakan mencapai sekitar 90 miliar dolar. Ya, Anda tidak salah dengar. Satu kapal Indo dari awal hingga akhir dapat menghabiskan 90 miliar dolar. Dan itu belum termasuk biaya kapal-kapal pengawal dalam kelompok tempurnya. Dalam anggaran Angkatan Laut AS, kelompok tempur kapal Indo adalah jumlah besar yang selalu tak terhindarkan. Bahkan dalam berbagai rencana pemotongan anggaran pemerintah AS, kelompok tempur kapal Indo selalu mempertahankan posisinya. Karena AS mengerti bahwa kapal Indo bukan hanya senjata, tetapi juga melambangkan kekuasaan laut dan kemampuan intervensi global negara. Dengan kapal Indo, AS dapat dengan cepat mengerahkan kekuatan militer di mana saja di dunia. Anda mungkin bertanya,
apakah AS benar-benar kaya seperti itu? Tentu saja, mereka tidak hanya memiliki banyak dolar yang dapat dicetak setiap saat, tetapi juga rela membelanjakannya. Karena setiap sen yang diinvestasikan bisa kembali dalam tata kelola strategi global. Mungkin ada netizen berpikir bahwa setelah kapal induk selesai dibangun, tugas berikutnya hanya mengirim beberapa orang untuk memeliharanya. Dalam hal ini, Anda mungkin salah besar. Pengeluaran sehari-hari kapal induk jauh lebih rumit dari yang Anda bayangkan. Hanya gaji, akomodasi, dan jaminan kesehatan untuk ribuan personel di kapal saja sudah menjadi pengeluaran besar. Sebagai contoh, kapal induk Nimitz biasanya memiliki sekitar 5.000 personel angkatan laut. Selain gaji rutin, mereka juga mendapatkan berbagai tunjangan tambahan, seperti tunjangan untuk penempatan di luar negeri jangka panjang dan tunjangan untuk posisi khusus. Setiap kali kapal induk beroperasi, hanya biaya tenaga kerja saja sudah cukup membuat angkatan laut pusing 7 keliling. Kemudian ada lagi biaya terbang pesawat tempur. Seperti yang baru saja dibahas, kapal induk memiliki puluhan pesawat tempur. Jangan lihat pesawat-pesawat ini yang terlihat megah di saat parkir di dek. Begitu terbang, konsumsi bahan bakar dan biaya pemeliharaan langsung mengejutkan Anda. Satu pesawat FA-18 memiliki biaya terbang hingga $20.000 per jam. Belum termasuk amunisi dan kerusakan peralatan. Setiap kali Carrier Strike Group, kapal induk berlatih atau menjalankan misi, bukan hanya berarti konsumsi bahan bakar yang sangat besar, tetapi juga pemeliharaan dan penggantian peralatan. Dapat dikatakan setiap penerbangan adalah pembakaran duit. Tetapi ini juga adalah kekuatan inti dari kelompok tempur kapal induk. Selain itu, biaya pemeliharaan dan operasi kapal induk dan kapal pengawalnya juga sangat tinggi. Kapal induk dan pesawat tempur sama-sama perlu menjalani pemeliharaan dan peningkatan secara teratur setiap tahun untuk memastikan berada dalam kondisi terbaik setiap saat. Sebagai contoh, satu kali pemeliharaan berkala untuk kapal induk bertenaga nuklir Nimitz saja bisa menghabiskan beberapa juta dolar. Dan setiap beberapa tahun, kapal induk perlu menjalani perbaikan menyeluruh yang biayanya bisa mencapai beberapa ratus juta dolar. Selanjutnya, mari kita lihat berapa biaya pengeluaran armada kapal induk China. Dibandingkan dengan AS, pembangunan kapal induk China dimulai sangat terlambat. Tetapi kemajuannya sangat cepat. Dari modifikasi kapal Liaoning hingga peluncuran resmi kapal Shantung, kecepatan China dalam teknologi kapal induk sangatlah mencolok. Banyak orang penasaran apakah armada kapal induk China juga membakar duit seperti AS. Kapal induk pertama China, Liaoning, bukanlah kapal baru, tetapi hasil modifikasi dari kapal induk Variag yang ditinggalkan oleh Ukraina. Meskipun biaya modifikasi Liaoning tidak dipublikasikan secara resmi, secara global, biaya modifikasi kapal induk biasanya tidak jauh lebih murah dibandingkan membangun yang baru. Sebagai contoh sederhana, Anda mungkin berpikir bahwa memodifikasi mobil bekas lebih murah daripada membeli mobil baru. Tetapi kenyataannya, ketika Anda melibatkan penggantian komponen inti, peningkatan, serta pemasangan berbagai peralatan modern, biaya seringkali melampaui ekspektasi. Kira-kira proses modifikasi Liaoning adalah seperti itu. Tidak hanya harus membangun kembali struktur tubuh kapal secara besar-besaran, tetapi juga memasang sistem elektronik baru, radar, perangkat komunikasi, dan sistem penggerak baru. Menurut beberapa perkiraan pakar, biaya keseluruhan modifikasi Liaoning telah mencapai miliaran dolar. Selanjutnya adalah kapal induk Shantung. Shantung adalah kapal induk pertama China yang dirancang dan dibangun sepenuhnya secara mandiri. Meskipun ukurannya sedikit lebih kecil dibandingkan kapal induk kelas Nimitz AS, namun tingkat teknologi dan kompleksitasnya tidak bisa dianggap remeh. Menurut laporan resmi, biaya pembangunan Shantung sekitar 3,5 miliar dolar,
Meskipun lebih murah dibandingkan kapal induk Super AS yang bisa mencapai lebih dari 10 miliar dolar, namun tetap merupakan pengeluaran yang sangat besar. Dan seperti halnya AS, kapal induk hanyalah awal. Biaya pesawat tempur juga tidak kalah mengejutkan. Pesawat tempur J-15 yang dibawa Shantung juga memiliki harga hingga 70 juta dolar, sehingga total biaya untuk seluruh skuadron pesawat tempur juga merupakan investasi yang tidak sedikit. Selain pembangunan perangkat keras, China juga menginvestasikan sumber daya besar dalam pelatihan personel terkait kapal induk. Pelatihan untuk seorang pilot kapal induk yang berkualitas tinggi bisa menghabiskan biaya hingga beberapa juta dolar. Karena operasi lepas landas dan mendarat di kapal induk sangatlah kompleks, pilot juga harus memiliki tingkat keterampilan dan kesehatan mental yang sangat tinggi. Pelatihan bagi talenta ini memerlukan waktu yang lama dan biaya yang tinggi. Selain itu, operator kapal dan tim pemelihara juga memerlukan pelatihan jangka panjang yang menambah biaya keseluruhan kapal induk. Sama seperti AS, biaya pemeliharaan kapal induk China juga tidak bisa diabaikan. Setiap kali kapal induk menjalankan misi, diperlukan dukungan besar dari segi sumber daya manusia dan logistik. Biaya pemeliharaan sehari-hari kapal induk Liaoning dan Shantung, meskipun lebih rendah dibandingkan kapal induk AS, tetap merupakan pengeluaran besar, terutama dalam pemeliharaan sepanjang masa pakainya. Mulai dari perawatan rutin hingga perbaikan besar dan akhirnya proses pensiun. Setiap langkah adalah proses membakar duit. Bahkan beberapa analis menunjukkan biaya total seumur hidup Liaoning dan Shantung bisa melebihi 50 miliar dolar. Jumlah yang sangat besar bagi negara manapun di dunia. Ketika kita membandingkan armada kapal induk China dan AS, salah satu perbedaan yang paling mencolok adalah skala. Armada kapal induk AS tidak hanya memiliki jumlah yang lebih banyak, tetapi setiap kapal dilengkapi dengan pesawat tempur dan kapal pengawal dalam jumlah besar. Sebaliknya, armada kapal induk China relatif lebih kecil dan terbatas. Saat ini, China hanya memiliki 2 kapal induk aktif, sedangkan AS memiliki 11 kapal induk bertenaga nuklir. Namun, perlu diingat bahwa pembangunan kapal induk China baru saja dimulai. Dan dalam waktu kurang dari 10 tahun, dari tidak ada hingga berhasil memodifikasi dan membangun sendiri, China telah mencapai prestasi yang menakjubkan. Jika dilihat dari segi biaya, total pengeluaran armada kapal induk China jauh lebih rendah dibandingkan dengan AS. Hal ini terutama disebabkan oleh teknologi pembuatan kapal dan biaya tenaga kerja yang lebih rendah di China. Meskipun teknologi kapal induk itu sendiri sangat canggih, China mengambil langkah-langkah yang lebih ekonomis dan praktis dalam hal fasilitas pendukung dan logistik. Misalnya, Liaoning menggunakan sistem pelontar uap. Berbeda dengan kapal induk kelas Ford AS yang menggunakan sistem pelontar elektromagnetik yang jauh lebih mahal, sehingga mengurangi biaya operasional. Selain itu, jumlah pesawat tempur di kapal induk China juga lebih sedikit dibandingkan AS, yang berarti biaya pemeliharaan dan operasi pesawat tempur juga lebih rendah. Namun, rendahnya biaya tidak berarti rendahnya efisiensi. Meskipun pembangunan kapal induk China sangat terlambat, namun perencanaannya sangat canggih. Berbeda dengan strategi AS yang menyebar secara global untuk menakuti musuh, armada kapal induk China lebih fokus pada pertahanan laut di kawasan Asia Pasifik, dengan tugas utamanya adalah pertahanan pesisir dan penangkalan regional, bukan intervensi global. Oleh karena itu, nilai strategis kapal induk China tidak terbatas pada kapal itu sendiri, tetapi merupakan bagian dari sistem pertahanan regional yang lebih luas. Dengan pengeluaran yang begitu besar, apakah pembangunan dan pemeliharaan armada kapal induk benar-benar sepadan? Pertanyaan ini tidak bisa dihindari.
terutama untuk negara berkembang yang sedang bangkit seperti China, di mana pengeluaran pertahanan harus seimbang dengan pembangunan ekonomi. Kapal induk, meskipun merupakan alat militer yang sangat mahal, namun juga melambangkan kekuatan dan pengaruh global suatu negara. Sebagai alat penting dalam mempertahankan kekuasaan laut dan menjaga kepentingan nasional, kapal induk tetap menjadi pilar strategis yang tidak tergantikan, baik bagi China maupun AS.